Ya, baik. Nah, Ibu, apa sih yang harus kita tahu dari kecelakaan transportasi udara itu? Nah, kecelakaan transportasi udara itu adalah kecelakaan yang terjadi saat proses lepas landas atau saat penerbangan dan juga atau saat pendaratan pesawat. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan kerusakan, kemudian korban jiwa dan juga luka-luka seperti itu. Nah, apa penyebab dari hal tersebut? Kenapa kok bisa pesawat itu mengalami kecelakaan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena human error atau terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri seperti itu. Kemudian ada juga faktor alam seperti cuaca ekstrim, misalnya angin kencang, kemudian petir atau kabut, di mana nanti itu dapat mempengaruhi proses penerbangan pesawat itu sendiri. Misal kayak terjadi turbulensi seperti itu, sehingga terjadi kegagalan mesin atau sistem pesawat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor gangguan komunikasi atau navigasi, di mana terjadi ketidakakuratan antara sistem pusat dengan sistem yang ada di awak kapal seperti itu, sehingga akan terjadinya gangguan navigasi dan akan dapat menyebabkan kecelakaan tersebut. Nah, kemudian ada juga penyebab yang lain, yaitu kelalaian dalam perawatan pesawat. Jadi kan setiap bulan itu setiap akan diterbangkan pesawat itu memang harus dicek secara menyeluruh agar tahu nih mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah-langkah mitigasinya itu ada 3. Yang pertama sebelum bencana, kemudian yang kedua itu saat bencana, dan juga yang ketiga itu sesudah bencana. Nah, untuk yang sebelum bencana, hal yang dapat dilakukan itu ini ditujukan untuk pegawai yang ada di bandara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keselamatan pesawat secara menyeluruh atau pre-flight check. Jadi pesawat itu sebelum dilakukan keberangkatan itu dicek secara menyeluruh, sehingga nanti saat lepas landas itu sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada gangguan di dalam mesin ataupun di sistem pesawat itu. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan simulasi nih kondisi darurat untuk kru dan pilot dan juga untuk penumpang. Jadi nanti kita dapat melakukan gambaran bagaimana keadaan darurat saat kecelakaan pesawat itu terjadi, sehingga kita juga tahu bagaimana caranya kita mengatasi ketika kita ada di kondisi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada edukasi penumpang melalui safety briefing. Jadi biasanya itu sebelum pesawat itu berangkat, biasanya akan dilakukan briefing keselamatan terlebih dahulu untuk penumpang. Nah, kemudian untuk yang kelima itu ada pemantauan kondisi cuaca secara akurat. Jadi benar-benar dipastikan bahwa cuaca itu aman, dan kalau misalkan setelah dipastikan memang cuacanya itu masih belum aman atau cuaca buruk atau anginnya kencang, itu biasanya akan dilakukan proses keterlambatan keberangkatan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga ada penguatan sistem komunikasi dan navigasi. Nah, untuk yang dapat dilakukan saat bencana itu ada penerapan SOP keselamatan dalam kabin. Jadi standar operasional prosedurnya itu dapat ditetapkan selama ada di dalam kapal seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pemantauan mesin dan indikator pesawat oleh kru. Nah, itu jadi selama proses penerbangan itu harus selalu dipantau mesin dari pesawat itu apakah masih aman atau tidak. Kemudian ada koordinasi aktif dengan ATC atau Air Traffic Control seperti itu. Jadi ada koordinasi aktif antara dengan pegawai ATC dengan awak pesawat yang ada di dalam pesawat itu saat terbang. Kemudian ada penggunaan sistem otomatis dan juga ada manual saat penerbangan. Nah, yang dapat dilakukan sesudah terjadi kecelakaan transportasi udara itu, yang pertama ada aktivasi tim SAR dan evakuasi korban. Jadi kalau misalkan memang sudah terjadi kecelakaan, hal yang pertama dilakukan ya untuk mengevakuasi korban seperti itu. Jadi tim SAR itu dikerahkan untuk menyelamatkan korban seperti itu. Kemudian akan dilakukan penanganan medis darurat di lokasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian kita akan investigasi penyebab kecelakaan
seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu di sini sebagai penumpang juga dapat berperan di dalam keselamatan agar menghindari terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu ada memahami prosedur keselamatan saat hendak lepas landas. Itu biasanya saat hendak lepas landas itu awak pesawat itu akan memberikan briefing keselamatan kepada ibu untuk apa saja sih yang boleh dilakukan selama agar lepas landas, kemudian selama penerbangan itu akan dijelaskan pada saat boarding itu tadi. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk pengaman selama penerbangan karena itu sangat penting untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan briefing pramugari dengan serius. Jadi harus benar-benar didengarkan dengan baik apa saja larangan dan juga apa saja perintah yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan di dalam pesawat seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui lokasi pintu darurat dan juga alat bantu sebagai alat penyelamat diri ketika kecelakaan transportasi udara itu terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu ibu-ibu materi yang dapat saya berikan. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan itu terkait materi yang saya sebutkan tadi? Belum ada. Nah, kalau begitu saya yang mau bertanya sedikit ya kepada ibu-ibu. Nah, untuk penyebab dari kecelakaan transportasi udara itu biasanya bisa disebabkan karena apa ya ibu-ibu? Misal nih ada cuaca buruk itu apa bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Bisa cuaca, bisa juga kayak human error ya. Kemudian kecelakaan transportasi udara ini bisa menyebabkan apa saja ya ibu? Kerusakan pada lingkungan ya pastinya ya kak ya. Itu karena ada resiko ya. Dan selain itu juga pasti kan akan menyebabkan banyaknya korban jiwa ya. Nah, terus apa sih yang paling penting yang dapat kita lakukan sebagai penumpang selama di pesawat? Sabuk pengaman. Betul. Nah, baik ibu, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Tadi ibu juga sudah paham dan dapat menjawab pertanyaan dari saya. Nah, sebelum saya tinggal, mungkin ini ada informasi yang dapat dicoba ulang, saya coba